36. Nilai rata-rata minimal untuk lulus ujian akhir adalah 85. Reni memperoleh nilai di beberapa mata kuliah lain yaitu 91, 88, 86, dan 78. Berapa nilai mata kuliah kelima yang harus diperoleh Reni agar mendapat nilai rata-rata minimal 85? Oke, jadi rata-rata itu artinya jika semua nilai dibagi rata, maka hasilnya jadi 85. Kalau kita perhatikan di sini nilainya yang pertama 91, 88, 86, 78. Nah, harapannya rata-ratanya berapa? Rata-ratanya jadi 85 minimal ya. Jadi kita ubah semua data ini menjadi 85. Kita kasih perlakuan supaya dia jadi 85. Untuk 91 ini harus dikurang 6 agar jadi 85. Untuk 88 harus dikurang 3, 86 harus dikurang 1, dan 78 ini harus ditambah 7. Nah, berarti kalau kita jumlahkan semua perubahannya, min 6, min 3, min 1, minus 10, ditambah 7, minus 3. Nah, minus 3-nya nanti diwariskan ke nilai yang terakhir. 85 kurang 3 dapatnya 82. Jadi nilai minimal yang harus diperoleh Reni agar rata-ratanya 85 adalah 82. Soal nomor 37, bengkuang jambu rujak. Jadi dalam rujak itu ada bengkuang dan jambu komposisinya ya. Kita perhatikan opsinya. Teh tarik, jus alpukat, susu, ini kurang tepat. Bubur, bakso, mie ayam, bukan juga. Lontong, telur, gado-gado, ya ini jawaban yang tepat. Jadi dalam gado-gado itu ada lontong dan telur. Brokoli, wortel, bayam, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah Charlie. Soal nomor 38, menurut perkiraan cuaca, suhu di kota Kupang adalah 31 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota Bandung adalah minus 10 derajat Celcius. Selisih dari kedua kota tersebut adalah, jadi untuk menghitung selisih, kita tinggal mengurangkan data yang terbesar dikurang yang terkecil. 31 dikurang dengan minus 10. Min ketemu min jadi plus ya. Akhirnya jadi 31 tambah 10, jawaban yang tepat yang bravo. 41 derajat Celcius. Nomor 39, diketahui dua buah persamaan kuadrat, yaitu A kuadrat kurang 8A tambah 12 sama dengan 0, dan 2B kuadrat tambah 5B kurang 3 sama dengan 0. Berikut merupakan salah satu hasil perkalian akar-akar persamaan kuadrat pertama dan persamaan kuadrat kedua adalah. Oke, jadi kita diminta untuk mencari akar-akarnya dulu. Nanti kita perhatikan yang mana yang merupakan hasil perkalian akar-akar pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama, A kuadrat kurang 8A tambah 12 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan A. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 8. Bilangannya adalah minus 2 dan minus 6. Berarti kita dapat A sama dengan 2 atau A sama dengan 6. Jadi untuk persamaan kuadrat yang pertama, akar-akarnya 2 atau 6. Untuk persamaan kuadrat yang kedua, yaitu 2B kuadrat ditambah 5B dikurang 3 sama dengan 0. Untuk mengerjakan memfaktorkan persamaan kuadrat ini itu lebih butuh ekstra sedikit. Nah, jadi kita kalikan dulu koefisien B kuadrat yang depan dengan konstanta yang di belakang. 2 kali minus 3 dapatnya minus 6. Oke, di sini bisa kita tuliskan 2B per 2. Jadi kalau nanti soalnya 3B kuadrat, jadi nanti 3B per
3. Oke, kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya minus 6. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 5. Bilangannya adalah plus 6 dan minus 1. Ini 2B tambah 6 masing-masing bisa dibagi 2, dapatnya B tambah 3. Ini dapat 2B kurang 1 sama dengan 0. Di sini kita peroleh B-nya sama dengan minus 3 atau B-nya sama dengan 1/2. Jadi nilai A kali B atau perkalian dari akar-akar pertama dan yang kedua yang paling mungkin adalah 2 dikali minus 3. Sama dengan minus 6. Karena hanya perkalian 2 dan minus 3 yang ada di opsi. Soal nomor 40. Melati, bunga, bawang, titik-titik. Melati itu adalah salah satu jenis bunga ya. Sedangkan bawang ini adalah jenis umbi-umbian. Jadi, bawang itu sering disebut sebagai umbi lapis. Jawaban yang tepat adalah Charlie.